Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama bertemu dalam ibadah online ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita lebih dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita menyembah akan kemuliaan nama Tuhan. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk kita boleh mempersiapkan roti dan secawan anggur, karena nanti setelah firman Tuhan kita akan bersama-sama duduk semeja dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tundukkan kepala kita datang berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Pagi hari ini Kau yang telah berikan kesehatan bagi kami, Kau berikan kekuatan bagi kami Bapa, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama mempersiapkan hati kami untuk kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati akan setiap kami, setiap jemaat-Mu yang berada di rumah ya Bapa, untuk kami boleh bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa bagi hamba-Mu yang nanti akan menceritakan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati dan mengurapi dengan pengurapan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar supaya kebenaran firman-Mu pada hari ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mau serahkan sepenuhnya ibadah dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama membawa hidup kita masuk dalam altar Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya Yesus. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam bayi-Mu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa,
tangkap aku Tuhan. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus Bapa. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, yang Kau terang, yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Sekali lagi kita nyatakan, lebih dari nafasku Bapa, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya.
peganglah tanganku Bapa untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Lebih dari nafasku, kami mau menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan hanya namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami agungkan namamu, sebab Kau yang layak disembah, hanya Engkau Yesus. Haleluya, terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Jesus, bagaikan tanah yang kering merindukan air, begitupun jiwa kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu bersekutu denganmu. Kami rindu Tuhan untuk duduk semeja dengan Engkau dalam perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Jesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Sekali lagi kita nyatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku.
Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu Bapa, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mata-Mu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh di hidupku, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa kami Tuhan, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh di hidupku Tuhan, di hidup, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh, pulihkanku, pulihkanku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama mengangkat tangan dan kita nyatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidup, mengalirlah
tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Mari bersama-sama kita mau nyatakan, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, sekali lagi kita nyatakan, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, yang bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini secara online. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan kepada kita semua sampai pada saat ini. Saudara-saudara, kita segera akan mendengarkan firman Tuhan. Namun mari sebelumnya saya ajak saudara untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar. Siapkan hati kami untuk kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami dengan pengurapan Roh Kudus. Diri hamba-Mu, demikian juga seluruh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Urapi setiap kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan berkata-kata, berbicara kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tema pada ibadah pagi ini saudara, tema firman Tuhan adalah pemuritan dalam gereja yang mula-mula. Apa yang dimaksud dengan gereja yang mula-mula? Saudara-saudara, Tuhan Yesus ketika dia hidup, dia telah memanggil akan murid-murid. Dan kemudian murid-murid ini dibimbing, mereka dijadikan sebagai murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara, murid-murid ini baik Petrus, baik Yohanes, baik Yakobus, baik Andreas, mereka mengalami yang dinamakan pemuritan. Saudara-saudara, pemuritan. Dan kemudian setelah Tuhan Yesus disalibkan, kemudian mati, kemudian dia bangkit kembali, pemuritan ini terus dilanjutkan oleh para murid, oleh para rasul. Mereka terus melanjutkan pola-pola yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Dan mereka kemudian melanjutkan pola-pola pemuritan itu kepada jemaat yang mula-mula atau kepada murid-murid yang selanjutnya. Murid dari Yohanes,
murid-murid dari Petrus, murid-murid dari Andreas, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara, sebagai dasar, mari kita akan melihat pemuritan di gereja yang mula-mula itu. Mari kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal 2, ayat 41 dan 42, dan ayat 46 dan 47. Silahkan saudara membuka Alkitab saudara masing-masing. Saudara buka Kisah Rasul pasal 2, ayat 41 dan 42 lebih dulu. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemudian ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Gambaran daripada gereja yang mula-mula kita melihat di Kisah Rasul pasal yang kedua ini. Bahkan sebetulnya keseluruhan kitab Kisah Rasul-Rasul yang terdiri dari 28 pasal itu berbicara mengenai gereja yang mula-mula. Gereja yang mula-mula adalah gereja yang terbentuk setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Kemudian Yesus mencurahkan Roh Kudus. Kemudian saudara-saudara, jemaat mula-mula terbentuk di kota Yerusalem. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya? Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16, di situ Tuhan Yesus berkata demikian, saudara-saudara. Di atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku. Di atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku. Jadi gereja Yesus Kristus terbangun. Gereja Yesus Kristus didirikan. Saudara-saudara, itulah orang-orang yang dimuridkan. Mereka mengalami suatu pemuritan. Mereka adalah orang-orang yang telah bertobat, kemudian dibaptis. Dan bersama-sama dengan ke-12 murid Yesus atau ke-12 rasul-rasul, pemuritan mulai dilakukan terhadap orang-orang percaya. Jemaat bersama dengan para rasul mengalami pemuritan. Dan mereka disebut sebagai murid-murid. Inilah pemuritan, saudara-saudara. Satu hal yang indah yang kita jumpai di gereja yang mula-mula pada waktu itu. Dalam hal apa yang istimewa? Kalau kita lihat di dalam ayat 42, saudara. Ayat 42 di situ kita berjumpa dengan satu kata yang indah sekali. Dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jemaat ini saudara bertekun. Begitu juga kalau kita lihat dalam ayat 46. Kembali lagi kita menjumpai kata-kata seperti ini. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kata bertekun. Apa artinya kata bertekun bagi seorang murid? Saudara-saudara, bertekun mengandung pengertian yaitu tangguh. Tangguh. Bertekun juga mengandung pengertian ulet. Tangguh, ulet, tidak gampang mundur, tidak gampang putus asa.
berani terus, maju terus, walaupun ada kesukaran, ada kesulitan, tidak putus asa, tidak mundur, ulet, tangguh. Inilah arti kata bertekun. Dan itu saudara kita jumpai pada pemuritan di gereja yang mula-mula. Nah sekarang kita bertanya, mengapa pemuritan bisa bertekun? Kenapa pemuritan di gereja mula-mula itu bisa tangguh, bisa kuat, ulet, tidak gampang mundur? Apa yang menjadi sebab? Saudara-saudara, kita melihat sebab yang pertama, yaitu saudara-saudara, adanya kuasa Roh Kudus. Adanya kuasa Roh Kudus di dalam pemuritan gereja yang mula-mula. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8, maka di situ saudara-saudara kita berjumpa dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan berkata, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung dunia. Kuasa Roh Kudus, itulah yang membuat saudara-saudara, murid-murid itu bertekun. Kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, kuasa Roh Kudus mendorong hati. Orang didorong hatinya. Orang didorong sehingga ada kerinduan. Demikian juga oleh kuasa Roh Kudus, orang didorong untuk mendengar, membaca firman Tuhan. Didorong untuk rindu membaca firman Tuhan, merenungkan. Oleh kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus ini mendorong saudara-saudara, juga kita, murid-murid Tuhan pada zaman sekarang ini, hatinya terdorong, rindu untuk mempelajari Alkitab, mempelajari firman Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab adalah firman Tuhan. Begitu kita bangun pagi, saudara, kita perlu baca Alkitab lebih dulu. Begitu bangun pagi, Alkitab harus kita buka lebih dulu, kita baca lebih dulu. Lalu setelah itu kita melakukan hal-hal yang lain. Tapi betapa seringkali saudara yang terjadi adalah begitu bangun tidur yang dilihat apa? HP, handphone. Begitu bangun pagi yang dibuka lebih dulu handphone. Saudara, Roh Kudus itu mendorong kita supaya kita membaca akan Alkitab. Oleh dorongan daripada Roh Kudus, di dalam hati kita ada kerinduan untuk kita membaca Alkitab. Mungkin saudara kita akan membaca satu pasal, tapi kemudian Roh Kudus akan mendorong kita untuk kita membaca tidak cuma satu pasal, 2 pasal. Mungkin bisa 3 pasal. Nah begitu pagi hari kita pakai waktu saudara untuk kita baca firman Tuhan, Alkitab. Itulah dorongan yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi kita. Kita baca Alkitab, ya, 1 pasal. Kemudian lanjutkan lagi 2 pasal. Setelah itu lanjutkan lagi 3 pasal. Saudara-saudara, itu dorongan Roh Kudus. Sebab itu saudara-saudara, seorang hamba Tuhan berkata, no Bible, no breakfast. Jadi kalau kita itu belum membaca Bible, belum membaca Alkitab, itu artinya kita belum sarapan pagi. Ya? Kalau kita belum membaca Alkitab, kita berarti belum sarapan pagi. Alkitab firman Tuhan saudara adalah makanan rohani bagi kita.
Kita butuh itu. Ya, saudara-saudara, dorongan Roh Kudus. Nah, inilah kekuatan daripada pemuritan di gereja mula-mula. Jadi hal yang pertama yaitu Roh Kudus. Hal yang kedua saudara, yaitu apa? Nah, kalau kita mencoba kembali memeriksa ayat Alkitab yang tadi kita baca, mari kita lihat di dalam ayat 42. Ayat 42 bagian B, di situ dikatakan begini, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti, ya, memecahkan roti. Ayat 47, kita baca lagi. Dan mereka ayat 46. Ayat 46. Bagian B, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Memecahkan roti. Apa itu memecahkan roti? Memecahkan roti, saudara, itulah perjamuan kudus. Ya, mereka melakukan perjamuan kudus. Mereka mengingat akan perjamuan kudus. Jadi mereka ingat bagaimana Tuhan Yesus sebelum dia disengsarakan itu, dia telah melakukan perjamuan kudus. Dia mengambil roti, kemudian roti itu dipecah-pecahkan. Dan Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untukmu. Demikian juga Yesus mengambil cawan minuman syukur. Dan Yesus katakan cawan minuman syukur ini adalah perjanjian baharu di dalam darahku yang dicurahkan karena kamu. Jadi saudara-saudara, baik murid-murid yang 12 itu maupun pemuritan yang terjadi di jemaat Yerusalem, mereka selalu mengingat akan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu begitu penting, saudara-saudara. Ya, perjamuan kudus begitu penting. Tubuh Kristus itulah yang dilambangkan dengan roti. Roti selalu membawa kepada kehidupan. Orang yang lapar butuh makan roti. Ketika dia makan roti, maka dia tidak akan lapar lagi. Berapa banyak orang yang lapar, saudara, dalam kehidupan ini? Orang lapar dengan uang, orang lapar dengan ini, orang lapar dengan itu. Banyak kelaparan-kelaparan, saudara. Tapi melalui perjamuan kudus, Tuhan mau mengingatkan kepada kita, engkau yang lapar, engkau akan dikenyangkan. Ya, kita bersyukur, saudara. Kita yang lapar akan dikenyangkan. Dan perjamuan kudus dilambangkan dengan cawan minuman syukur. Cawan minuman syukur melambangkan darah Tuhan Yesus yang dicurahkan. Apa makna daripada pencurahan darah? Saudara, pencurahan darah itu memaknai adanya pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa ini menunjuk kepada suatu penebusan. Dosa kita diampuni, maka kita ditebus, saudara. Karena kita ditebus, maka kita tidak akan mengalami hukuman yang kekal, tapi kita justru akan beroleh kehidupan yang kekal. Karena itu, saudara-saudara, betapa penting arti perjamuan kudus. Ya, saya bersyukur, saudara, walaupun di tengah-tengah di mana kita harus melakukan ibadah secara online, kita tetap masih bisa melakukan perjamuan kudus. Walaupun kita tidak bertatap muka di gereja, tetapi kita melakukan ibadah online, tetapi kita tetap bisa melayani perjamuan kudus. Saudara bisa mengikuti akan perjamuan kudus di rumah masing-masing, dengan roti yang saudara sediakan, dengan minuman yang saudara sediakan, entah itu air, entah itu teh, atau entah itu saudara
air yang diberi dengan sirup anggur atau sirup grape. Saudara, kita membutuhkan perjamuan kudus. Karena kita tahu betapa penting arti daripada perjamuan kudus itu. Tuhan memanggil kita, saudara-saudara. Dia berkata begini, marilah kepadaku, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan menanggung beban berat. Marilah kepadaku, kata Tuhan. Saudara, kata marilah itu berarti ada suatu undangan. Saudara dan saya, kita semua diundang. Karena Tuhan itu memperhatikan hidup kita. Tuhan mau memberikan penghiburan kepada kita. Tuhan mau menguatkan akan kita. Bagaimana keadaan saudara pada saat ini? Mungkin saudara berada di dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan, atau saudara berada dalam keadaan di mana saudara merasakan kesulitan dalam hidup saudara. Tapi ingatlah, Tuhan memanggil saudara karena Tuhan ingin memberikan penghiburan kepada saudara. Hidup kita itu, saudara, kalau boleh saya katakan, diumpamakan seperti buluh yang terkulai. Saya akan bacakan di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 20. Injil Matius 12 ayat yang ke-20. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudara, mungkin kita sudah menjadi buluh yang patah terkulai. Tapi Tuhan berjanji tidak akan diputuskan. Atau barangkali kita bagikan sumbu yang pudar nyalanya, tapi dikatakan tidak akan dipadamkan. Mungkin kita sebagai buluh yang patah, atau mungkin kita sebagai sumbu yang sudah pudar nyalanya. Kepada siapa kita harus lari? Saudara-saudara, sumbu yang pudar, buluh yang terkulai, datanglah kepada Tuhan. Masih ada pengharapan. Masih ada pengharapan dari Tuhan kalau kita datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita datang betapa perlunya perjamuan kudus. Sebagai domba-domba yang ditempatkan di dalam dunia ini. Kita tahu dunia ini bagaikan ladang atau hutan serigala-serigala. Hutan serigala-serigala. Kita bagaikan domba yang berada di tengah-tengah serigala. Domba itu lemah. Domba itu lemah, saudara-saudara. Namun kita mempunyai gembala. Dan Tuhan itu gembala kita. Mazmur pasal 23, Daud berkata begini, Tuhan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Oleh karena itu serigala-serigala bisa diusir oleh gada Tuhan dan tongkat Tuhan. Saudara-saudara, hidup kadang-kadang bagaikan perahu. Saudara tahu kalau perahu sudah mulai berlayar di tengah laut, kadang-kadang saudara-saudara, laut itu tidak selalu tenang. Laut itu kadang-kadang bergelora. Ombak tidak selalu tenang. Ombak itu, saudara-saudara, kadang-kadang bergelora. Angin tidak selalu sepoi-poi basah. Kadang-kadang akan datang angin badai, angin ribut. Ketika perahu kehidupan, ketika perahu keluarga kita berada di dalam kondisi seperti itu, namun percayalah saudara, Tuhan, murid-murid pernah mengalami hal seperti itu juga, bukan? Tetapi Tuhan menghentikan
ombak. Tuhan menghentikan angin badai. Terhadap ombak dan angin badai, Tuhan Yesus berkata, tenang, berhentilah, tenanglah. Tuhan akan menghentikan saudara ketika perahu kehidupan kita diombang-ambingkan oleh angin badai. Tuhan akan menghentikan. Oleh karena itu jangan khawatir dengan banyaknya gunung-gunung, mungkin gunung persoalan, mungkin gunung masalah, mungkin gunung kesulitan. Jangan kita khawatir, percayalah kepada Tuhan, teguhkanlah iman kita kepada Tuhan saudara. Karena gunung-gunung bagaimanapun juga hebatnya akan dikalahkan oleh Tuhan. Karena itu pada saat ini saudara, mari kita bersama-sama datang dalam perjamuan kudus. Makanlah, minumlah, supaya saudara dikuatkan. Marilah kepadaku, kata Tuhan. Hai engkau yang letih, hai engkau yang capek, hai engkau yang lelah, hai engkau yang menanggung beban berat. Marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Mari datang kepada Tuhan. Amin. Saudara, kita segera akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara dapat mempersiapkan roti dan cawan minuman yang nanti akan kita makan dan minum bersama. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mau supaya jemaat-Mu bagaikan murid-murid gereja yang mula-mula. Biar kiranya kami bertekun di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Sekarang Engkau siapkan hati kami untuk makan, minum dalam perjamuan kudus. Kami boleh mengingat tubuh Tuhan Yesus yang telah dikorbankan. Kami boleh mengingat darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan untuk mengampuni dosa-dosa kami dan untuk memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah perjamuan kudus yang kami selenggarakan. Baik kami yang ada di rumah masing-masing, maupun kami yang ada di dalam ruangan gereja ini. Engkau berkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita angkat roti ini. Dan mari, biar kiranya kita ingat bahwa roti ini adalah sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untukmu. Sebab itu perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Sebab itu saudara, mari kita makan dengan penuh syukur. Amin. Amin. Mari kita angkat cawan minuman syukur. Cawan minuman syukur ini melambangkan akan darah Tuhan Yesus
yang telah dicurahkan untuk kita semua di atas bukit Golgota. Sebab itu saudara-saudara, marilah kita minum dengan penuh syukur kepada Tuhan. Amin. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita, ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, kasih yang begitu besar yang tidak mungkin untuk bisa diukur. Dalamnya laut kami bisa mengukur, tingginya gunung kami bisa mengukur. Tetapi kasih-Mu Tuhan tidak akan bisa pernah terukur. Oleh karena kasih-Mu, maka Engkau rela mengorbankan tubuh-Mu untuk dipecah-pecah. Karena kasih-Mu, Engkau rela mengorbankan darah-Mu untuk dicurahkan. Itu sebabnya kami boleh diingatkan akan peristiwa di Bukit Golgota. Kasih Allah yang begitu besar yang telah dialirkan untuk kami semua jemaat Tuhan. Terima kasih buat semuanya itu. Kami mendoakan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau yang akan menilik akan mereka satu persatu. Engkau memberkati mereka, keluarga demi keluarga, biar kiranya Engkau berkati. Di tengah-tengah situasi keadaan pada masa sekarang ini, di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan, bahkan di tengah-tengah pandemi yang masih belum terselesaikan ini, tapi kami percaya tangan-Mu yang akan menolong tiap-tiap kami. Seluruh jemaat-Mu akan Engkau pimpin dalam hidup mereka. Dan Engkau tidak akan melepaskan mereka. Karena Engkau mengasihi jemaat ini Tuhan satu persatu. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat perjamuan kudus. Kami dikuatkan, kami disegarkan kembali. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Terpujilah nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudara jemaat, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan, dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir